Usaha Bintang. CP Bintang Prestasi di Jalan Seruni, Singaraja, Bali. Beliau penyedia ATK dan segala macam keperluan pendidikan beliau sediakan ya. Itu kalau yang mau silahkan hubungi beliau di Seruni atau nanti minta ya Angsoka ya. Oh betul di Jalan Angsoka sekarang. Itu adalah Tiga Seruni nama perusahaannya ya. Ya, Seruni betul. baru di bapaknya. Oke. Iya, Ibu Nyoman Sri Ardeli. Oke, Om Swastiastu kembali Pak Olas ya. Om Swastiastu. Jumpa lagi yang berapa sekarang? Yang Ketiga. Yang ketiga kalinya kita di sini membahas tentang Widyalaya. Sekarang gimana kabarnya Widyalaya Bapak? Di tahun ketiga sekarang berarti ya? Untuk adinya tahun kedua. Tahun kedua ya. Ya. Bagaimana? Apa yang bisa kita sampaikan pada masyarakat di kalau kabarnya Pak, ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Selamat pagi para pendengar dimanapun berada, ada para pamiarsa yang kami hormati. Perkembangan Adi Widyalaya di tahun pertama menjelang tahun kedua cukup memberikan sesuatu motivasi bagi kami pengelola. Dalam artian perkembangannya positif. Di mana di dalam pengelolaan pendidikan itu kami awal berjumlah siswa 6 orang, Pak. Iya. Pelamarnya 15. Jadi yang tetap 6 orang itu dikelola oleh 4 guru dengan kualifikasi pendidikannya S1 sesuai dengan bidang linearnya. Selama ajaran tahun 2004 kami telah diberkati oleh karya bersama guru dan siswa belajar termasuk orang tua. Siswa kami dapat prestasi juara 3 menulis tegak bersambung. Prestasi tegak bersambung. Juara 2 tingkat provinsi olahraga door prize dan juga di Banyuwangi Pak, juara 2 juga. Banyuwangi. Wah, lintas laut ini loh. Iya. Kemarin kami tampilkan, kami perkenalkan dengan orang tua. Kemudian sebagai salah satu evaluasi selama tahun ajaran, kami telah sepakat dengan guru-guru bekerjasama dengan pertama Adi Widyalaya, kami menyelenggarakan panggung gembira. Jadi di sana ada penampilan seperti seni tari Bali, tari condong. Iya. Ya, tari condong. Kemudian dialog bahasa Inggris, Pak. Kami tampilkan dua. Sekolah kita itu dua bahasa? Enggak. Tapi kami coba suatu prestasi lah, Pak. Dari gurunya. Terus ketiga, anak mampu memimpin Kramaning Sembah, Pak. Dari Pujo Trisanio sampai Kramaning Sembah terakhir dalam bentuk sampai terakhir itu, Pak. Gitu. Kemudian perkembangan lebih jauh, tengah-tengah hari menjelang tahun ajaran baru ini kami telah melakukan juga sosialisasi ke TK-TK negeri swasta di Kecamatan Buleleng, khususnya di kota, sejumlah 22 TK, Pak. Buleleng satu kecamatan? Iya, banyak, Pak. Cadang itu banyak sampai jeneng dalam soalnya itu. Di kota 22 TK. Kemudian setiap sekolah kami juga menyebarkan brosur, masuk bannernya itu, Pak. Nah, di sisi lain kami juga menyambut baik, Pak, hasil rapat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng bersama Dewan Pendidikan bahwa sekarang ada aturan baru, Pak. Dalam arti penerimaan siswa itu sudah ditentukan. Mudah-mudahan kami tidak salah menyampaikan untuk SD jumlah siswanya 28 paling banyak. Satu rombel. Yeah. Di SMP 32, SMA 38. Kalau itu memang tegak lurus dengan hasil proses rapat dan sekolah-sekolah yang ingin menambah jumlah siswa yang mereka terima tentu tidak ada manfaatnya, Pak. Kenapa? Ya karena kalau mereka lebih mereka tidak dapat bantuan, Pak. Karena sudah aturan begitu. Artinya kalau lebih dari 28, bosnya hanya 28 aja. Ya, hanya 28 saja. Kalau itu ya pakai pembatas mestinya diikuti. Iya, nah kalau itu tegak lurus, Pak ya. Nah, kemudian berdasarkan itu juga
kami telah melakukan juga koordinasi secara formal dengan Dinas Pendidikan, Pak. Kami bersurat. Surat kami antara lain supaya Bapak Kepala Dinas Pendidikan Dispora Buleleng itu melibatkan kami di dalam penerimaan siswa ini. Nah, dari permohonan kami ini dari pihak dinas memberikan satu respon yang sangat positif bagi kami, sampai dari petugas beliau meminta PDF daripada brosur kami. Itu akan ditindaklanjuti. Nah, sekarang kami cuma menunggu, Pak, sejauh mana realitas daripada upaya kami dan juga aturan yang telah disusun, dibuat dan diputuskan itu gitu. Semoga ya seperti yang kita harapkan, positif, karena bagaimanapun sekolah itu kan walaupun sekolah berbeda-beda, dinas pendidikan kan terkait gitu. Yeah. Iya. Dan sebelum lanjut Bapak, Widyalaya ini kan sebuah sekolah yang bernafaskan agama, napasnya ya. Tapi naungan utamanya ke Depag apa ke ini? Sebab saya pernah ketemu yang dulu ya sekolah Islam, ada kan MTS, ada yang SMP umum gitu. Nah, ini di mana tempatnya sekolah ini? Begini Pak ya. Iya. Yang saya tahu, mudah-mudahan saya tidak keliru juga menyampaikan. Sebelum ada keputusan PMA nomor 2 2024. Iya. Dulu namanya pertama Peseraman. Iya, itu betul. Itu. Kemudian menurut PMA nomor 2 2024, Peseraman itu berubah menjadi Widyalaya. Juknis daripada pengertian Widyalaya itu adalah sekolah umum, Pak. Sekolah formal. Sekolah formal. Ya. Dalam arti siswa yang dididik itu boleh melamar kemana saja, Pak. Kemana saja. Nah, sekarang mereka yang tamat nanti itu seperti contoh, karena kami belum menamatkan di Adi Widyalaya, Pak. Tapi kami sudah menamatkan di Pratama Widyalaya. SKTB-nya itu dari pusat, Pak. Dengan kode DN SKTB dalam negeri. Tahun dibuat 25. Ada nomor provinsi itu dan nama lembaga. Jadi kodenya begini, Pak. DN strip provinsi 22 garing kabupatennya mana? Ya, PWS Provinsi Saraswati garing tahun 2025. Garing kode nomor urut siswa di sekolah. Dengan demikian bahwa legalitas daripada SKTB ini sangat sah dan tidak diragukan lagi, Pak. Gitu. Kan sama dengan sekolah lain, sekolah-sekolah di mana-mana. Nah, dari keabsahan ini tentu kita menjadi salah satu pemahaman bersama ke jenjang Widyalaya, dari jenjang yang dari Adi, Madya dan Utama Widyalaya itu pemerintah sudah jelas-jelas dari Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Hindu memberikan bantuan pendidikan. Contohnya, Pak, seperti di Adi Widyalaya mereka dapat bantuan PIP atau KIP, Kartu Indonesia Pintar. Apabila mereka itu tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar, bisa menunjukkan surat keterangan miskin. Kita bantu. Itu dapat diusulkan. Iya. Nah, bentar dulu. Untuk PIP itu diusulkan oleh desa atau sekolah? Sekolah, Pak. Sekolah. Sekolah yang mengusulkan, nah itu dapat persiswa, Pak. Ya. Persiswa. Jadi sekolah. Makanya begitu ada penerimaan siswa, setelah sekolah telah merekap jumlah siswa berapa, kita melaporkan ke Menag Kabupaten, Pak. Dari Kemenag akan memberikan input atau menginventaris dari data itu, nanti akan meninjau kembali bantuan-bantuan itu nanti gitu. Baik, Pak Man, kalau tadi kan sudah tentang keadaan sekarang ya, itu. Dan di tahun 2025, tahun ajaran 2025-2026 ya.
masih namanya seperti di betul. 2025 2026 ini. Itu apa kira-kira langkah-langkah Bapak untuk dapat mengembangkan ya Widyalaya ini gitu. Ya, terima kasih Bapak. Sebenarnya langkah-langkah kami itu tidak muluk-muluk Pak dalam material. Pertama seperti tadi kami jelaskan, kami tentu secara internal kami memproses dalam bentuk brosur Pak. Brosur, kemudian ada balihonya, ada banner sekolah-sekolah, dan kemudian kami juga kerjasama dengan beberapa kepala sekolah Pak di sekolah negeri. Contohnya seperti yang di Singaraja Kota itu kan SD 1 Banjarjawo, SD 3 Banjarjawo. Dasar kami kerjasama itu karena kami menyimak hasil keputusan rapat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng bersama Dewan Pendidikan dengan jajarnya lagi itu. Jadi kami merasa termotivasi Pak. Dengan upaya itu kami seperti tadi Mbak bilang, kami berupaya maksimal Pak. Apa yang kami bisa lakukan selalu mengadakan satu koordinasi Pak. Baik dengan pihak Kementerian Agama, dengan Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan juga Pak. Kami lakukan itu. Dengan harapan kami tidak ada pemikiran untuk memaksakan masyarakat untuk masuk sekolah, tapi masyarakat hendaknya harus memahami. Sebab siswa yang kami rekrut di SD itu tidak ada beda dengan siswa yang ada di SD negeri Pak. Karena kami tidak mengut biaya apa-apa. Karena sudah dapat bantuan Pak. Kalau boleh kami informasikan, tahun ini kami tidak mengut sepeser pun, tidak mengut biaya apa-apa Pak. Termasuk pakaian? Termasuk pakaian tidak mengut. Bahkan kebetulan mohon izin, ini dari Ibu yang ada di sebelah kami ini, dari PT CP Bintang Prestasi. CP Bintang Bintang Prestasi. Iya. Sedikit Ibu, karena kami merasakan begitu ketulusan Ibu pada kami. Artinya pada waktu SD berdiri itu kami diberkati sepatu Pak, pakaian merah putih dari sana. Bahkan ada beberapa lagi ATK kami diberikan Pak. Nah, artinya kehadiran beliau sekarang ikut di dalam membesarkan Widyalaya lewat bidang beliau, kami tentu sangat berbesar hati dan berterima kasih Pak. Karena kalau kita berjalan sendiri kadang-kadang kan tidak bagus Pak, tapi kalau ada pendamping dan ada yang membantu, kita akan lebih menguatkan. Ibarat membuat baju itu yang buat kancing ini, buat ini. Ya. Kalau semua kita bikin sendiri tidak mungkin Pak. Jadi skill-skill yang lain tidak berfungsi Pak. Makanya kami sangat berbahagia sekali kehadiran Ibu nanti. Apa yang lebih jauh nanti silakan, biar kami tidak mengurangi dan melebihi niat tulus beliau pada Adi Widyalaya dan atau termasuk Widyalaya Saraswati Pak. Nah, kemudian upaya yang lain kami juga lakukan Pak. Di radio, maaf saja mohon izin Bapak, di Giri FN. Kami sudah lakukan pengumuman selama 2 bulan. Dengan atas izin Ibu Direktur, kami dibantu juga Pak. Dibantu 1 hari, 3 kali siaran Pak, pagi, siang, sore, sudah kami lakukan. Dan sekarang sudah kami kemarin rekam pas kami panggung gembira, seperti sudah banyak bertanya Pak, dengan kami menampilkan beberapa anak-anak di dalam panggung gembira itu. Dan nanti kami tunggu aja kenyataannya. Upaya maksimal, Tuhan selalu akan menentukan hasil kami semuanya gitu. Oke, Bu Sri, saya tanya dikit ya. Apa motivasi Ibu kok nyelonongnya ke ini ke Widyalaya Saraswati? Kenapa enggak ke saya gitu? Ke mana juga? Ya, saya punya Widyalaya juga. Oh, iya. Ntar dulu. Oh, iya. Enggak boleh gitu ya. Motivasi saya begini ya Pak, awalnya tuh ketemu teman lama, terus dia bilang cerita, iya aku lagi sibuk gini ada apa gini, ini aku ada TK baru gini Bu, kasihan aku berat kali tugasnya, udah apa aja, udah saya handle lah, kamu udah diam aja, saya bilang begitu. Awalnya seperti itu. Ini di TK ini Pak ya. Kalau yang di SD kemarin karena ini ada SD baru berdiri, anak didiknya ya maaf kurang mampu lah gitu. Oke dah, saya kasih seragam, saya bilang begitu. Motivasi saya itu ya sebenarnya ya gini ya, terketuk sama orang yang tidak mampu tapi berniat mau
maju di bidang pendidikan gitu loh Pak. Luar biasa. Mulia sekali Bu. Semoga ya, Astungkare apa yang Pak. Ibu sampaikan berikan pada anak-anak itu akan bermanfaat dan pada Ibu itu mendapat anugerah yang lebih gitu ya. Pak. Sehat terus Ibu. Iya, sehat semuanya Pak. Wah, ini saya merasa apa ya? Luar biasa kan, tadi kaget saya tuh kok Pak dari Adi Widyalaya bahwa pengusaha. Ternyata itu ya, itu motivasinya. Berarti ada batasan deh Bu, mungkin jumlah yang dihadiahkan atau diberikan itu ada batasan gitu? Sih dalam artian gini ya Pak, batasan itu nominal ya. Karena saya juga pengusaha kecil, ya kita anggaplah bertumbuh bersama gitu. Dengan kita bertumbuh bersama, berbagi bersama, mungkin doa-doa mereka itu ikut membantu menumbuhkan usaha yang kecil saya ini. Semoga nanti kedepannya jadi besar seperti bintang, cahaya punya cahaya sendiri, biarpun gak ada matahari, ada rembulan, tetap bersinar gitu Pak, dengan doa dan cinta kasih dari semua orang. Simpel gak tapi bermakna. Sebelum lanjut Ibu ya, kita dengarkan lagu dulu ya. Oke Pak.
tresna ring dewek tiyane pangsidehipun mewali materasna